Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Angel Melia Bayusena dalam mata pelajaran matematika. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Kak Angel harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, Kak Angel akan memaparkan materi mengenai persamaan kuadrat. Materi ini ditujukan untuk kelas 9A, 9B, 9C, dan juga 9D SMP Negeri 1 Woryantoro. Langsung saja ya, kita mulai. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mengikuti kegiatan PJJ, berkomunikasi melalui grup WhatsApp dan Google Classroom, apabila diberikan suatu persamaan kuadrat, siswa dapat menentukan akar-akarnya dengan menggunakan cara memfaktorkan. Yang kedua, apabila diberikan persamaan kuadrat, siswa dapat menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut dengan benar. Kemudian yang ketiga, apabila diberikan suatu permasalahan kontekstual mengenai persamaan kuadrat, siswa dapat menuliskan ke bentuk matematis dan menyelesaikannya dengan benar. Yang keempat, apabila diberikan sebuah tugas kepada siswa, siswa dapat menunjukkan sikap toleransi, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai bilangan berpangkat. Nah, mari kita ingat lagi ya. Yang pertama, ada 8 pangkat 2. Nah, 8 pangkat 2 ini artinya 8 kali 8. Sama dengan 64. Nah, yang kedua ada 5 pangkat negatif 3. Artinya adalah 1/5 pangkat 3. Ini sama dengan 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. Hasilnya berapa? 1/125. Nah, kemudian persamaan selanjutnya ada 10 pangkat 5. Nah, ini artinya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nolnya ada berapa ini? Nolnya ada 5. Berarti jadi 1, 2, 3, 4, 5. 100.000. Kemudian selanjutnya ada 9 kali 10 pangkat 3. Berarti 9 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti 9 tambah nolnya 3. 1, 2, 3. 9.000. Nah, selanjutnya ada 120 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, berarti kan jadi 120 dikali 1 per, nah, 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu berapa? 10.000. Gini kan ya. Nih, nolnya ada 4. Nah, kemudian ini bisa kita tuliskan sebagai gini. 120,0. Gini kan. Nah, karena dibagi 10.000, maka komanya ini maju ke depan 4 langkah. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jadi di sini tambahin 0, di sini tambahin 0. Nah, berarti jadi 0,012. Gini ya. Nah, kemudian selanjutnya ada 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Nah, sesuai sifat yang telah kita pelajari kemarin, ini berarti jadi 4 pangkat 2 ditambah 3. Jadi berapa ini? 4 pangkat 5. Nah, seperti itu ya. Nanti jawabannya dicari sendiri. Nah, kemudian seperti apa sih persamaan kuadrat itu? Nah, mari kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan persoalan di bawah ini. Diketahui, keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi,
berapa panjang dan lebar taman kota tersebut? Nah, yang pertama diketahui. Diketahui kelilingnya adalah 90 meter. Kemudian luas tamannya 450 meter. Yang ditanya adalah berapa panjang dan lebar taman kota tersebut. Nah, bisa kita peroleh keliling adalah 2 dikali panjang plus lebar. Nah, misal panjang, kita misalkan panjang itu P, lebar itu L. Maka diperoleh keliling sama dengan 2 dikali P plus L, ya kan? Nah, selanjutnya, kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh setengah keliling sama dengan P plus L. Nah, kita masukkan nilai kelilingnya, itu ada 90. Nah, sehingga diperoleh setengah dikali 90 sama dengan P plus L. Sehingga diperoleh 45 sama dengan P plus L. Jadi, L sama dengan 45 dikurangi P. Ini persamaan pertama. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah luasnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Kita masukkan, luasnya ada 450, kemudian panjang. Nah, lebarnya ini kita substitusikan ke sini, sehingga diperoleh 450 sama dengan P dikali 45 dikurangi P. Ini ya, lebarnya itu ini ya, dari sini. Yap. Nah, kemudian dari ini kita peroleh 450 sama dengan 45P dikurangi P kuadrat. Nih ya, kan dikali gini. Set. Set. Gini kan. Ya. Nah, kemudian dari sini kita peroleh P kuadrat dikurangi 45P plus 450 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kedua. Nah, dari persoalan tadi, kita peroleh P kuadrat dikurangi 45P plus 450 sama dengan 0. Nah, persamaan inilah yang disebut sebagai persamaan kuadrat satu variabel ya. Jadi, bisa dikatakan persamaan kuadrat satu variabel itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah 2. Jadi kalau itu P pangkat 3 berarti bukan persamaan kuadrat. Seperti itu ya adik-adik. Nah ini bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C adalah anggota bilangan real. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya 0, nanti kan jadi 0 dikali X kuadrat. Kan jadinya 0 kan ya? Nah, nanti jadi nggak ada pangkat 2-nya. Nah, maka bukan persamaan kuadrat. Seperti itu. Nah, selain itu, A, B, C pada persamaan ini disebut sebagai koefisien. Nah, contoh persamaan kuadrat. Yang pertama ada P kuadrat dikurangi 45P ditambah 450 sama dengan 0. Nah, di sini coba kita cari koefisien ABC-nya. Di sini berarti koefisien A-nya ada 1, ya kan? 1. Kemudian koefisien B-nya ada negatif 45. Kemudian koefisien C-nya ada 450. Nah, kemudian persamaan kedua. 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, koefisien A-nya ada 3. B-nya ada negatif 7. C-nya ada 5. Persamaan selanjutnya. X kuadrat dikurangi x ditambah 12. Kita peroleh koefisien A-nya 1. Koefisien B-nya negatif 1, sedangkan koefisien C-nya adalah 12. Nah, persamaan keempat. Nah, ini kan kalau kita jabarkan ke bentuk umumnya itu jadi X kuadrat dikurangi, ditambah, ditambah 0 dikali X dikurangi 9.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa tahu koefisien ABC-nya. Nah, di sini diperoleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan negatif 9. Nah, kemudian yang nomor 5. Nah, di sini kan masih dalam bentuk seperti ini. Kita ubah dulu ke bentuk umumnya. Nah, di sini diperoleh 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x dikali negatif 7, negatif 14x. Nah, seperti ini kan, sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah lagi ke bentuk umum. Menjadi 2x kuadrat dikurangi 14x plus 0. Ini kan ya, berarti kita peroleh koefisien A-nya adalah 2, koefisien B-nya adalah negatif 14, dan koefisien C-nya adalah 0. Jadi begitu ya cara menentukan koefisien pada suatu persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya adalah akar persamaan kuadrat. Jadi ternyata persamaan kuadrat ini ada akarnya ya, tapi bukan akar yang di pohon itu ya. Nah, misalkan ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka akar persamaan kuadratnya ini adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat itu sendiri. Contohnya, akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Kok bisa? Karena jika X sama dengan 2 ini disubstitusikan ke persamaan ini, diperoleh 0. Nah, coba ya. 2 pangkat 2 dikurangi 4. 2 pangkat 2 kan 4, dikurangi 4 sama dengan 0. Begitu juga dengan X sama dengan negatif 2. Negatif 2 pangkat 2, 4, dikurangi 4, sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, contoh soal. Jika X sama dengan 2 adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus BX plus 8 sama dengan 0, maka nilai B adalah, nah, kan kita tahu X sama dengan 2 itu adalah akar PK. Maka jika disubstitusikan ke persamaan awal, akan didapatkan hasil yang sama. Nah, dari sini diperoleh 2 pangkat 2 ditambah B, X-nya diganti 2 kan, B kali 2, plus 8 sama dengan 0. Nah, 2 pangkat 2, 4, ditambah B kali 2, 2B, ditambah 8 sama dengan 0. 2B ditambah 12 sama dengan 0. 2B sama dengan negatif 12. Kemudian B sama dengan negatif 12 dibagi 2. B sama dengan negatif 6. Jadi nilai B adalah negatif 6. Seperti itu. Selanjutnya, menentukan akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nih, misalkan ya, Kak Angel punya persamaan ini. Kalau kita jabarkan, kan ini kan dijabarkan jadi X kali X ditambah X kali 2, gitu kan ya. Jadi diperoleh X kuadrat plus 2X. Kemudian persamaan kedua, X plus 1 dikali X plus 4. Nah, X kali X, gini kan ya kalau perkalian aljabar tuh. Nah, dari sini diperoleh X kuadrat plus 4X plus X plus 4. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi X kuadrat plus 5X plus 4. Kemudian, persamaan ketiga. Nah, ini juga sama, dikalikan seperti ini. Ya. Kemudian diperoleh 3x kuadrat plus 9x dikurangi 4x dikurangi 12.
sama dengan 3x kuadrat plus 5x dikurangi 12. Nah, lantas apa jadinya kalau misalkan ini kita balik? Dari yang awalnya persamaan ini, kita jadikan ke persamaan ini. Coba ya, yang nomor 1 kan awalnya ini. Nih, x kuadrat plus 2x. Berarti jadinya ini. Kemudian yang kedua, sama aja kan, x kuadrat plus 5x plus 4, itu sama saja dengan ini. Ya, kemudian yang ketiga, 3x kuadrat plus 5x negatif dikurangi 12 sama dengan Nah, bentuk seperti ini disebut dengan memfaktorkan. Jadi, memfaktorkan itu adalah mengubah bentuk umum seperti ini menjadi bentuk yang seperti itu ya adik-adik. Nah, dengan memfaktorkan persamaan kuadrat, dapat kita peroleh akar-akarnya. Misalkan, contoh yang nomor 2 tadi adalah x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali x plus 4. Nah, dari sini diperoleh x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 4. Jadi, akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan negatif 4. Atau kita bisa menuliskan sebagai himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan negatif 4. Nah, tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat bentuk umum menjadi x plus p dikali x plus q, atau bisa kita tuliskan di sini ini x kuadrat plus bx plus c sama dengan x plus p kali x plus q. Ini bisa kita jabarkan menjadi x kuadrat ini dikali gini ditambah qx ditambah px ditambah pq. Seperti ini. Nah, dari sini bisa diperoleh x kuadrat plus bx plus c sama dengan x kuadrat ditambah, nah ini yang sama-sama memiliki variabel x kita jadikan 1 menjadi p plus q x plus p kali q. Nah, jadi untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga B sama dengan, nih B-nya kan ini ya, B itu P plus Q dan C-nya ini adalah P. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Nomor 1. Carilah himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Yang pertama adalah cari bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya 6. Nah, dijumlah hasilnya 5, dikali hasilnya 6. Berapa saja? Ya, 3 dan 2. Nah, maka bisa kita tuliskan x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Ini ya. Set. Nah, kalau dijumlah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya 6, berarti kan 3 sama 2. Langsung saja kita tulis ini. 3 plus 2. Nah, dari sini kita peroleh x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Jadinya x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 2. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah negatif 2 dan negatif 3. Ini ya. Nah, kemudian nomor 2. Tentukan akar-akar persamaan dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Yang pertama dilakukan adalah mencari bilangan yang kalau dijumlah hasilnya negatif 1, dan kalau dikali hasilnya negatif 6.
Kalau dijumlah hasilnya negatif 1, kalau dikali hasilnya negatif 6. Berarti berapa? 2 sama negatif 3. Ini kan? Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Ini kita tulis dulu soalnya. Nah, gini, X kali X. Nah, ini langsung kita masukkan ke sini saja. Sini plus 2 sama negatif 3. Nah, dari sini kita peroleh X plus 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 3. Nah, maka akar-akar dari persamaan ini adalah X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 3. Ini selanjutnya adalah latihan soal lagi, nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat dikurangi 27 sama dengan 0. 3x kuadrat dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 3. 3x kuadrat dibagi 3 sama dengan x kuadrat. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, kalian ingat nggak bentuk persamaan kuadrat yang seperti ini? A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, kebetulan persamaan yang tadi ini, yang kita peroleh ini, juga bisa kita buat ke dalam bentuk yang seperti ini. Berarti jadi X kuadrat dikurangi 3 kuadrat, ya kan? Sehingga kalau kita jabarkan menjadi X plus 3 dikali X min 3. Nah, di sini kita peroleh X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Nah, maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 3. Nah, selanjutnya adalah nomor 4. Tentukan akar-akar dari persamaan 3x kuadrat plus 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Yang pertama adalah kita cari bilangan yang kalau dikali itu hasilnya negatif 36 dan kalau dijumlah itu hasilnya 5. Nah, ini ya, kan ada 3x kuadrat plus 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 5 dan kalau dikalikan itu nih 3 dikali negatif 12. Kenapa kok gitu? Karena koefisien dari A ini atau angka di depan x kuadrat ini belum 1, jadinya harus kita kalikan sama yang C dulu ya. Sehingga diperoleh 3 dikali negatif 12 yaitu negatif 36. Berapa ini? Bilangan yang kalau dijumlah 5, kalau dikali negatif 36 itu ada negatif 4 sama 9, ya kan? Kalau dijumlahkan 5, kalau dikali negatif 36. Nah, setelah kita peroleh dua bilangan ini, kemudian kita tuliskan seperti ini. Nah, 3x-nya langsung tulis ini, dikali di sininya tetap x sama dengan 0. Nah, kita cari dari dua bilangan ini yang kira-kira bisa dibagi 3. Itu berapa? 9 kan ya? Nah, maka 9 dibagi 3 kan dapatnya 3. Nah, ditulisnya di sini plus 3. Nah, kemudian yang negatif 4 ini langsung ke sini negatif 4. Nah, dari sini diperoleh 3x min 4 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 3x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 3. Atau x sama dengan negatif 3. Nah, sehingga akar-akar dari persamaan 3x kuadrat plus 5x dikurangi 12 sama dengan 0 adalah
X sama dengan 4/3 atau X sama dengan -3. Nah, selanjutnya adalah jumlahan dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, pada langkah penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, atau bisa kita tulis seperti ini, dengan menggunakan pemfaktoran, kita bisa tentukan P dan Q sedemikian sehingga memenuhi ini X kuadrat plus B per A X plus C per A sama dengan X plus P dikali X plus Q. Nah, ini kalau dijabarkan jadinya seperti ini. Nah, di sini kita peroleh, diperoleh P plus Q sama dengan B per A, ya kan? Dan P kali Q sama dengan C per A. Maka akar persamaannya menjadi X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Itu kan X plus P sama dengan 0 atau X plus Q sama dengan 0. Sehingga X1-nya kita peroleh negatif P, kemudian X2-nya kita peroleh negatif Q. Nah, dari sini kan kalau misalkan kita mau mencari X1 plus X2, itu kan X1-nya min P, X2-nya min Q. Nah, ini kalau dikeluarkan negatifnya kan jadi gini, P plus Q, ya kan? Nah, negatif P plus Q ini sama aja B per A kan? Kalau B per A kan P plus Q. Nah, kalau negatif P plus Q berarti jadi negatif B per A. Ini ya. Nah, kemudian yang kedua ada X1 dikali X2. X1-nya negatif P dikali X2-nya negatif Q. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. PQ. Nah, PQ di sini adalah C per A. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Nomor 1. Hasil penjumlahan dan hasil kali akar-akar persamaan 3x kuadrat plus 5x dikurangi 12 sama dengan 0 adalah, nah, tadi kan kita sudah tahu, hasil jumlah ini adalah negatif B per A, kemudian hasil kali adalah C per A. Maka, nih, hasil jumlah dan hasil kali, kan persamaannya 3x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. Di sini A-nya ada 3, B-nya ada 5, C-nya negatif 12. Nah, sehingga hasil jumlahnya X1 plus X2 sama dengan apa tadi? Min B per A. Berapa ini B-nya? 5 per 3. Nah, kemudian hasil kalinya X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya negatif 12. A-nya 3. Negatif 12 dibagi 3, negatif 4. Nah, jadi hasil jumlah dari persamaan ini adalah negatif 5/3, dan hasil kali dari persamaan ini adalah negatif 4. Kemudian, soal nomor 2. Persamaannya adalah X kuadrat dikurangi 5X plus 4 sama dengan 0. Berapa nilai X plus 1 dan nilai X1 kali X2? Nah, ini sama aja hasil jumlah, dan ini hasil kali. Sehingga kita peroleh A-nya adalah 1, B-nya negatif 5, C-nya 4. Berarti X1 plus X2-nya min B per A. Berapa itu? Min 5 per A-nya 1. Negatif sama negatif, jadinya positif 5. Nah, ini hasil jumlah. Kemudian hasil kali, X1 kali X2. Berarti jadi
C per A. C-nya 4, A-nya 1. Sama dengan 4. Nah, sehingga nilai X1 plus X2-nya 5, nilai X1 kali X2-nya 4. Selanjutnya adalah penerapan pada masalah kontekstual. Di awal tadi, kita sudah mengkaji mengenai permasalahan tentang taman kota. Kita akan mencari panjang dan lebar dari taman kota tersebut. Nah, kan kita sudah tahu persamaannya kita peroleh 4 kuadrat dikurangi 45P plus 450 sama dengan 0. Nah, yang akan kita lakukan adalah mencari P-nya. Maka kita harus mencari akar-akar dari persamaan tersebut. Nah, kita tadi sudah mempelajari dengan cara memfaktorkan, ya kan? Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mencari dua angka yang kalau dikali hasilnya 450, kalau dijumlah hasilnya negatif 45. Nih, kalau dikali hasilnya 450, kalau dijumlah hasilnya negatif 45. Berapa saja itu? Ya, yaitu negatif 15 sama negatif 30. Maka diperoleh, nih, P dikurangi 15 dikali P dikurangi 30. P dikurangi 15 sama dengan 0 atau P dikurangi 30 sama dengan 0. P sama dengan 15 atau P sama dengan 30. Nah, kita sudah tahu nilai P-nya ini. Kemudian kita substitusikan P ke dalam persamaan 1. Nah, persamaan satunya ini. Nah, sehingga kalau P-nya 15 diperoleh lebarnya 30. Kalau P-nya 30 diperoleh lebarnya 15. Maka untuk panjangnya 15, lebarnya 30. Untuk panjangnya 30, lebarnya 15 cm. Nah, ini ada tugas 1. Ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian nanti Nah, sekian penjelasan dari Kak Angel. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bisa kirim lewat email atau bisa japri lewat nomor yang sudah tertera. Kemudian jangan lupa kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, seperti memakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Itu ya. Sekian dari Kak Angel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.